Untuk membahas seberapa besar peluang Timnas Garuda mencuri poin di kandang tim Samurai Biru Jepang, sudah bergabung bersama kami wartawan senior sekaligus pengamat sepak bola Indonesia Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, selamat sore. Halo, Bung Joy. Ya, selamat sore. Ya, baik. Selamat sore. Bersama Yohana di sini. Bung Joy, bagaimana Anda melihat persiapan Timnas Indonesia jelang laga pamungkas menghadapi Timnas Jepang di Osaka besok? Cukupkah menurut Anda persiapan selama 3 hari ini dilakukan untuk melawan Jepang? Ya, paling tidak persiapan ini jauh lebih bagus daripada ketika Indonesia menghadapi Australia ya beberapa waktu lalu. Dan mereka sempat bersiap di Bali, pindah ke Jakarta, persiapan teknikal, persiapan fisik dan mental, dan sekarang hanya punya waktu 3 hari sebelum bertanding melawan Jepang. Dan memang ini bukan pertandingan yang mudah tentu saja, meskipun kalau saya sih lihatnya ini kalau dipakai sebagai katakanlah ajang uji coba Indonesia, ini harganya mahal sekali. Untuk ketemu tim sekelas Jepang itu harganya ratusan miliar ya kalau kita misalnya minta friendly dengan mereka. Tapi ini kan gratis dalam tanda kutip gitu loh. Jadi ini pasti akan dipergunakan sebaik-baiknya oleh Kluivert. Karena menurut saya backbone-nya itu 80%, 90% itu udah jadi gitu ya. Sejak mereka melawan Bahrain, kemudian mengalahkan China, sebetulnya backbone-nya itu sudah kelihatan. Sudah 90% adalah cuma ada beberapa pergantian karena Marcelino nggak bisa main, Oratmangun nggak bisa main, tapi ternyata kemarin Egy juga bermain dengan sangat baik. Demikian juga Sayuri di sektor kanan, Kambuaya juga bermain bagus. Jadi sebetulnya Kluivert itu sudah menemukan tim intinya ya. Jadi bisa diganti-ganti dengan menurut saya dengan nyaman gitu ya. Memang Marcelino masih akan menjadi pilihan kalau dia bisa main. Tapi yang lain menurut saya pemain-pemain yang tampil kemarin, bahkan Beckham Putra yang debut di tim nasional juga tidak mengecewakan. Jadi Kluivert sekarang punya barisan pemain yang saya kira lapis pertama dan lapis kedua mumpuni. Patrick Kluivert sendiri saat ini Bung Jo membawa 30 pemain timnas ke Jepang ya. Ia pun juga sempat mengatakan jika percaya kepada pemainnya dan tidak akan melakukan perombakan besar. Menurut Anda siapa saja selain yang tadi Anda sudah sebut yang nanti akan menjadi starting 11 pada pertandingan melawan Jepang? Ya, karena penampilan Egy menurut saya sangat bagus ya. Mungkin Egy dan Marcelino bisa gantian. Tapi Stefano Lillipali yang ada di posisi itu juga bisa dicoba lagi karena ini akan menjadi opsinya akan menjadi lebih banyak gitu. Nah, Kevin Dix kalau menurut saya dia pulih sudah 100%, cederanya bisa menggantikan Sayuri, tapi Sayuri pun kemarin kan tampil bagus. Jadi rasanya sih opsinya banyak. Kambuaya menurut saya juga tidak tergoyahkan ya, dia bisa tampil sebagai starter. Tapi mungkin Egy dan Marcelino akan gantian, Kevin Dix dengan Sayuri akan gantian juga di sektor sayap kanan. Dan jangan lupa bahwa Jepang pun meskipun sudah lolos, mereka kan nggak mau kehilangan poin, karena kalau mereka kehilangan poin melawan Indonesia, mereka peringkatnya FIFA akan turun juga gitu. Jadi saya yakin ini akan jadi pertandingan yang sangat serius juga buat mereka. Lawan Australia kemarin jadi mereka menurut Anda akan tetap serius muda, ya. Dan menarik ya Bung Joy, walaupun memang keduanya sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya untuk Piala Dunia 2026. Seperti apa kita bisa berharap ini pertandingan nanti tidak akan membosankan, apalagi kalau Anda tadi sampaikan bahwa bagi Indonesia ini sebuah pertandingan yang mahal karena kita bisa melawan Jepang dengan gratis begitu. Ya, bagi Jepang kan ini sebetulnya satu, mereka main di Osaka. Mereka kan pasti tidak mau dipermalukan lah di depan publik sendiri. Yang kedua, tidak seperti ketika melawan Australia, mereka menurunkan semua pemain muda. Pasti beberapa pemain senior juga akan diturunkan. Mungkin Endo bisa turun, Mitoma bisa turun, Kubo bisa turun dari awal. Karena mereka sebetulnya juga nggak mau kehilangan poin kan. Karena koefisien kehilangan poin melawan tim dengan peringkat yang lebih rendah dari Jepang itu minusnya banyak, Mbak. Sebaliknya Indonesia kalau bisa meraih poin atau menang lawan Jepang, koefisiennya jadi tinggi sehingga kemudian kenaikan peringkatnya cukup signifikan. Bagi Jepang kalau kalah lawan Indonesia penurunannya pun signifikan.
Jadi menurut saya ini akan tetap menjadi pertandingan yang sangat seru. Jepang akan sangat serius dan itu bagus karena menurut saya Indonesia kan nggak butuh menang lagi gitu loh. Sebetulnya kan nggak butuh menang lagi karena udah lolos ke putaran keempat. Jadi menurut saya turunkan pemain yang betul-betul memang sudah menjadi bagian dari rencana Kluivert dalam 1-2 tahun ke depan. Karena kan kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia atau menghadapi putaran 4, dia harus punya benar-benar tim yang sudah firm. Saya kira sih 80-90% sudah firm. Tinggal beberapa penggantian, kemungkinan di belakang oleh Romeni yang akan sedikit ada pergantian. Tapi lepas itu lini belakang nggak akan ada pergantian signifikan. Martin Pas bisa main karena dia bisa sudah bebas dari kartu kuning. Emil juga kemarin tampil cemerlang, jadi nggak ada masalah siapapun yang diturunkan. Lini belakang Jai, Rizky Ridho, Hübner menurut saya udah yang terbaik sekarang. Lalu bagaimana Anda juga melihat kesiapan mental untuk pemain kita sendiri? Meskipun ya sudah pasti akan bisa melenggang ke babak selanjutnya. Saya kira malah bagus ya, karena kan sudah nggak ada beban. Kemarin saya khawatir ketika melawan Cina ada beban yang sangat tinggi karena kan harus menang. Kalau nggak menang kan bahaya bisa disusul Bahrain. Dan Cina pun punya kesempatan juga untuk menyusul Indonesia. Tapi setelah menang 1-0 dan sekarang melawan Jepang, ini Mbak kalau buat pemain bola ya, main tanpa beban, lawan tim yang lebih tinggi peringkatnya itu bahagia sekali mereka. Jadi mudah-mudahan dengan kebahagiaan itu mereka bisa mengeluarkan semua kemampuannya, tidak ada tekanan harus menang. Kalau buat saya sih tampil sebagus-bagusnya asal jangan kalah telak aja, karena kalau kalah telak itu akan menurunkan moral dan mental ya. Tapi saya yakin tidak akan kalah telak ya, mungkin kalaupun kalah 1, tapi bet terbaik saya harusnya sih bisa draw ya lawan Jepang di Osaka. Harusnya bisa go. Anda memiliki harapan itu ya? Siapa kira-kira yang nanti memiliki peluang akan menjadi tumpuan untuk membobol gawang Jepang, Bung Joy? Kalau lini depan udah pasti kembali berharap kepada Ole Romeni. Karena kan dia itu kan sebetulnya pemain yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata sebagai striker. Dia juga bagian yang hilang dari Indonesia sebelum kedatangan dia kan. Kan Indonesia sebelumnya kan nggak punya striker murni, kecuali Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Tapi Ramadan Sananta kemarin yang turun beberapa menit, menurut saya juga belum terlalu perform. Hoki masih terlalu muda. Jadi memang tumpuan harapannya kepada Ole. Dan dia akan didukung penuh oleh Joy Pelupesi yang ada di posisi nomor punggung 8 atau 6. Nah ini yang menurut saya porosnya ini sangat bagus ya, karena di belakang Joy ada Jai Isdes, ada Joy Pelupesi, ada Ole Romeni. Sementara kalau Kambuaya tampil seperti kemarin, saya rasa dia sulit juga dihentikan. Jadi harusnya sih tumpuan masih kepada Ole Romeni, tapi Kambuaya bisa berbuat banyak. Kalau Marcelino tampil, saya kira juga dia punya kesempatan untuk mencetak gol dari second line. Jadi rasanya nggak ada masalah sih di lini di belakang Ole Romeni, tapi Ole Romeni tetap akan menjadi tumpuan di lini depan. Nah, bagaimana Anda melihat Martin Paes yang kali ini juga bisa tampil kembali setelah terkena akumulasi kartu kuning? Harus seperti apa ya Martin Paes tetap melawan Jepang nanti? Ya, Martin Paes tetap pilihan utama sih, karena dia kan udah lebih tune in dengan tim ya. Tapi kalaupun Martin Paes nggak dipasang kan ada Emil juga yang kemarin juga clean sheet. Jadi ya harusnya sih nggak ada. Kalau saya sih jadi Patrick Kluivert, saya merem aja tuh, milih di kamar gelap gitu siapa yang saya pegang itu yang main, nggak ada masalah juga gitu loh. Karena Pas dan Emil Laudero sama-sama tampil bagus. Kalau Emil kan baru dicoba sekali, tapi kalau dia dicoba lagi juga kan pengalamannya udah pernah main di Juventus, di Palermo, di Como. Saya rasa kan itu kualitasnya juga nggak bisa main-main gitu. Nah, bagaimana Bung Jo sendiri melihat ini formasi-formasi atau strategi pemain yang kemudian disusun oleh Kluivert dalam pertandingan ke pertandingan? Menurut Anda seperti apa polanya? Kalau formasi sih saya pikir karena memang backbone-nya sejak dipegang oleh Sintayong itu pakai 3 back, kadang-kadang 5 back, tapi pernah juga pakai 4-3-3. Jadi sebetulnya sangat fleksibel ya. Kalau kemarin kan pakai 3-4-2-1 karena memang harus menang. Itu kan formasi yang sangat ofensif. Tapi main 4-3-3 pun saya rasa tidak ada masalah karena itu kan lebih balance, ofensif tapi lebih balance. Jadi
kalau Kluivert sendiri, kalau kita lihat dari akarnya, dari rootnya, dia bisa memainkan 3-5-2 atau dia bisa memainkan 4-3-3. Nah, ini tergantung sebetulnya penerapan ketika mereka menghadapi siapa. Kalau tim yang dihadapi mungkin agak lebih kuat, mungkin nggak akan pakai 3-4-2-1, mungkin pakai 4-3-3 atau pakai 5-3-2-1. Nah, ini yang saya rasa sangat fleksibel lah, dan para pemain menurut saya yang sudah bergabung lebih dari hampir 2 tahun ya. Para pemain ini kan bermain bersama, udah fasih dengan pola 3 back atau pola 4 back. Jadi rasanya sih nggak ada masalah dengan strategi, tergantung siapa lawannya. Kalau lawannya mungkin lebih kuat, akan bermain dengan pola yang lebih balance ya, mungkin 4-3-3. Karena memang pada prinsipnya mereka itu bermain sangat ofensif. Jadi mau 4-3-3 yang balance atau yang super ofensif 4-3-4-2-1 nggak ada masalah juga. Oke, yang terakhir Bung Joy, prediksi skornya berapa Indonesia-Jepang besok? Saya ini lebih ke harapan sih. Saya harap sih asal jangan kalah aja, ataupun kalah jangan lebih dari 1. Tapi prediksi saya 1-1. 1-1, oke. Baik, kita berharap yang terbaik untuk timnas besok, biar lebih fit ya untuk melawan Jepang. Dan terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama Metro hari ini, sore ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.